dulu ya. Artinya gini, kalau itu mau dihidupkan kembali, itu sebuah langkah yang luar biasa besar ya, karena ini sampai akan menghidupkan kembali DPA yang sudah dihilangkan dalam UUD 45 kan? Ya. UUD bukan 45, UUD. Amandemen UUD. Jadi ada sesuatu yang sangat krusial di sini. Ada sesuatu yang sangat strategis yang ingin dicapai. Pak Jokowi itu adalah pendukung utamanya Pak Prabowo. Ya. Anaknya saja adalah seorang wakil dari Prabowo. Ya. Ya. Partainya, atau bukan partainya, PSI sebagai partai pendukungnya Jokowi, itu memang ditaruh, disuruh dekat sama Prabowo. Jadi ini hubungan yang sangat dekat, harmoni, sangat erat. Nah, sekarang ada yang menarik kemarin kan Pak Jokowi melantik 3 wamen. Ya. Yang satu adalah wamen dari BKPM, investasi. Yang satu adalah wamen dari pertanian, wamen sekarang. Kemudian yang satu dari sinkronisasi, tim sinkronisasi antara pemerintahan Prabowo dengan Pak bidang keuangan ya. Gimana tanggapan Anda melihat itu? Itu kan memang kita sudah bicarakan sejak lama nih ya, bahwa pemerintahan yang baru ini harus pertama tentu saja melanjutkan apa yang sudah dilakukan selama ini. Ya. Dan kedua itu tidak bisa dilakukan oleh orang-orang yang tidak punya kualifikasi yang cukup. Ya. Karena itu persiapannya sudah harus dilakukan sejak sekarang. Oke. Dan saya yakin itu penentuan nama-nama tersebut adalah penentuan nama-nama berdasarkan perembukan antara baik Jokowi maupun kubu Prabowo tentang siapa nih orang-orangnya. Ini kan sebetulnya tinggal berapa bulan lagi ya? 2,5 bulan. 2,5 bulan lagi kan? Dalam 2,5 bulan ini diharapkan ya sudah bisa dimulai nih ya sinkronisasi tersebut. Konsolidasi. Dan Anda bisa lihat bahwa nama-nama yang masuk di sana adalah di jabatan-jabatan yang terutama kaitannya dengan sesuatu yang terkait sama ekonomi, sinkronisasi policy dan seterusnya. Jadi menurut saya ini kembali menunjukkan bahwa memang jangan pernah dilihat bahwa pemerintahan Prabowo adalah pemerintahan yang mulai dari nol sama sekali. Ya, dia betul-betul melanjutkan, dan melanjutkan itu dilakukan secara sangat serius. Dan smooth. Smooth ya. Ya misalnya tentang staf khusus presidennya sendiri pun kan sudah dimulai sebelumnya kan. Termasuk Ibu Grace. Itu buat kami itu menunjukkan bahwa ya Ibu Grace ada di sana karena dia harus dipersiapkan untuk sesuatu yang mungkin bisa disebut lebih penting, lebih besar di masa kepresidenan Prabowo nanti. Ini kayak ininya apa? Masa magangnya kali penyiapan. Istilah masa magangnya. Jadi artinya semua proses transisi ini berjalan dengan mulus, akan berjalan Insya Allah kelihatannya begitu ya. Dan kita tentu saja ujung-ujungnya baru terlihat ketika ditentukan nama-nama menteri kan. Nanti Itu yang terpenting kan itu jadinya. Jadi di sini ada pilkada, tapi juga ada penentuan nama-nama menteri. Kita mudah-mudahan bisa lihat tuh betul-betul masa perpindahan kekuasaan itu dicerminkan oleh siapa yang dipilih menjadi menteri-menteri terutama di posisi-posisi yang strategis. Kemudian yang terakhir ada perkembangan Watimpres akan berubah jadi DPA katanya. DPA ya. Watimpres kan terbatas kira-kira 10 sampai 11 orang. Kalau DPA di masa lalu kan memang agak banyak. Apa komentar Anda? Saya merasa bahwa kan sebetulnya DPA ini sudah dihilangkan ya. Dulu ya. Artinya gini, kalau itu mau dihidupkan kembali itu sebuah langkah yang luar biasa besar ya, karena ini sampai akan menghidupkan kembali DPA yang sudah dihilangkan dalam UUD 45 kan? UUD bukan 45, UUD. Amandemen UUD. Jadi ada sesuatu yang sangat krusial di sini. Ada sesuatu yang sangat strategis yang ingin dicapai. Nah, ini kan begini. Kalau Dewan Pertimbangan Presiden Agung. Enggak yang Timpres apa? Watimpres.
Wah-nya apa ya? Wah. Tim pres itu pokoknya artinya pertimbangan presiden. Iya, kan? Ya. Memberikan pertimbangan pada presiden. Itu di bawah presiden. Ya. Itu orang-orangnya presiden. Ya. Kalau presiden pengen dengar apa pendapat orang, itu tim pres. Silahkan. Ya. Kalau DPA ini akan sejajar. Ya, itu strukturalnya secara struktural. Dia akan sejajar, dia akan memberikan pertimbangan-pertimbangan kalau ditanya atau kalau mereka merasa perlu bahwa ini ada sesuatu yang salah di sini, ini nggak boleh dilakukan, betul. Atau sebaiknya ini yang dilakukan. Itulah Dewan Pertimbangan Presiden, Dewan Pertimbangan Agung. Maaf. Ya. Tapi yang terpenting adalah ketika orang sekarang mulai menyebut siapa yang akan duduk di sana. Ya. Ingat kita pernah bicara tentang presidential club kan waktu itu, betul. Di masa lalu itu. Nah, ini kan seperti mengingatkan kita pada ide itu, bahwa presiden-presiden masa lalu yang masih hidup yang sudah, kan Pak Harto udah nggak ada, kemudian Pak Habibie udah nggak ada, Gus Dur udah nggak ada, mulai dari Bu Megawati, Pak SBY dan Pak Jokowi adalah mantan-mantan presiden, yang sekarang namanya disebut-sebut akan mengisi posisi Dewan Pertimbangan Agung. Nah, ini lagi-lagi mengingatkan kita pada tadi percakapan tentang presidential club tersebut. Ingat kan waktu itu kita sepakat bahwa atau kira-kira kita merasa bahwa ini emang betul-betul sebuah kebijakan Jawa nih, yang ingin melihat bahwa kita janganlah mereka yang sudah dikalahkan atau sudah meninggalkan jabatannya itu merasa bahwa mereka tidak lagi diajak, tidak lagi terlibat, atau justru disingkirkan atau dibuang gitu setelah mereka menjadi presiden. Mereka perlu, karena mereka tetap ada pendukung yang luar biasa. Biar bagaimanapun Bu Mega biar bagaimanapun pendukung PDIP-nya kan sangat solid. Pak SBY sangat solid. Pak Jokowi apalagi. Nah, orang-orang ini akan menjadi orang-orang yang membantu Pak Prabowo. Untuk memberikan masukan-masukan dilihat dari poros mereka masing-masing. Dilihat dari kepentingan kami, dilihat dari kepentingan Bu Mega, dilihat dari kepentingan bukan Bu Mega dan kubunya Ini sebaiknya kebijakan-kebijakan ini apakah ditinjau kembali, apakah perlu dilahirkan dan seterusnya. Dan Pak Prabowo dalam hal ini saya merasa dia serius ketika dia mengatakan dia akan bertanya, tapi selama ini seringkali orang sebutkan adalah bahwa dia akan berkonsultasi dengan Pak Jokowi. Tapi kalau ada Dewan Pertimbangan Agung seperti ini, yang menurut saya sebenarnya kalau aja ada presidential club, cuman sekarang itu dimaterialkan dalam bentuk Dewan Pertimbangan Agung. Dia bukan cuma ngomong dengan Pak Jokowi, tapi juga mengajak ngomong Pak SBY dan mengajak Bu Mega. Itu menurut saya adalah sebuah langkah yang ideal, yang ideal itu bukan kata yang tepat, tapi sesuatu yang baik. Sesuatu yang baik untuk negara. Ya tentu saja kita berharap Pak SBY, Pak Jokowi dan Bu Mega-nya jangan berantem lagi di sana. Kan kita sudah lama dengar kan bagaimana Bu Mega tuh nggak mau bareng sama Pak SBY, bukan sama Pak Jokowi, sama Pak SBY Pak SBY-nya berulang kali sudah kepengen yuk kita bareng. Itu kan nggak pernah diterima oleh Bu Mega. Nah, kalau ada DPA bisa nggak itu gabung, duduk sama-sama. Jadi bagus ya? Sebetulnya bagus, tapi apakah itu bisa dilakukan, saya nggak tahu. Eksekusinya jadinya ya? Karena memang kalau konsepnya bagus. Konsepnya bagus, dan kalau DPA itu memang mestinya orang-orang yang udah di high class, kan? Yang nggak bisa cuma karena dia adalah teknokrat yang bagus, gitu, ahli ekonomi yang bagus, tapi orang-orang yang dianggap berwibawa, orang-orang yang dianggap punya influence yang kuat dan seterusnya. Ya saya rasa kalau di Indonesia memang yang paling cocok adalah atau yang kita bisa bayangkan memenuhi kualifikasi itu ya orang-orang tersebut. Jadi tapi kalau mau dijalan atau enggak saya nggak tahu. Tapi that's a good idea. That's a good idea ya. Jadi ya artinya bisa memberikan sumbangan pemikiran nanti dalam perjalanan bangsa ke depan ya. Iya. Dan mencegah jangan sampai terjadi perpecahan. Kita tahu lah sekarang misalnya contoh terbaik Bu Mega yang terus-menerus seperti merasa bahwa pemerintahan Jokowi ini berusaha, kan yang terakhir tuduhannya bahwa
KPK, ya walaupun bukan pemerintahan Jokowi ya, tapi penguasa ini kan KPK sedang membidik PDIP kan, ada kasus Pak Hasto di 2 kasus kan, satu di kasus Harun Masiku, kedua di kasus kereta api kalau nggak salah ya. Kemudian ada kasus yang wali kota Semarang ya. Iya, sekarang kena. Kemudian ada dari Kalimantan Barat, saya lupa namanya tuh, Lazarus atau apa. Jadi suasana hatinya PDIP itu masih penuh kemarahan nih terhadap mereka yang sedang berkuasa ya. Nah, ini mudah-mudahan kalau mereka bisa menjadi satu tim, duduk sama-sama secara rutin dan ngobrol dan ketemu sama Presiden Pak Prabowo, itu kan memang mudah-mudahan akan mengurangi lah tensi-tensi yang ada. Itulah positifnya ya. Itu positifnya. Ya. Karena negatifnya saya lihat sih nggak ada. Nggak ada. Kecuali bahwa realistis nggak? Iya. Membayangkan mereka bisa menjadi semacam presidential club. Iya. Nah, yang terakhir, waktu yang disediakan oleh sistem sehingga Pak Prabowo kan bisa membuat rencana untuk menyusun kabinet dan seterusnya ya selama 2,5 bulan ini. Apakah itu Anda pandang ini positif? Ada juga orang yang mengatakan, oh lama banget ini kan. Ada juga yang mengatakan, enggak, ini udah jalan kok ini seperti kabinet tadi ya. Jadi nggak ada masalah. Justru lebih bagus. Anda menyebut Prabowo akan apa? Ya, bagaimana memanfaatkan masa waktu sebelum 20 Oktober ini kan? Oh iya. Ya, karena banyak orang yang komentar, oh lama banget ini dan segala macam. Nah, sementara dia nggak sadar udah jalan dari mulai Ibu Grace dan ini 3 menteri UMN. Jadi sebenarnya dia harus melihat ini. Jadi jawaban saya adalah jawaban yang sama dengan apa yang Anda katakan tadi. Iya. Membayangkan, kan dari dulu orang suka lebay, berlebihan ketika mengatakan, ada 2 matahari. Macam-macam lah. Kenapa 2 matahari? Iya. Ada konflik antara Prabowo dan Jokowi. No. Iya. Kalian itu menggambarkan itu karena kalian memang berharap terjadi adanya ketegangan di antara orang-orang ini. Semua nampak sangat jelas kok, ya. Pak Jokowi itu adalah pendukung utamanya Pak Prabowo. Ya. Anaknya saja adalah seorang wakil dari Prabowo. Ya. Partainya atau bukan partainya, PSI sebagai partai pendukungnya Jokowi itu memang disuruh dekat sama Prabowo. Jadi ini hubungan yang sangat dekat, sangat erat, sangat. Nah, apakah Anda percaya ya bahwa begitu Prabowo pasti menang tuh? Itu orang-orang Prabowo atau Prabowo-nya himself atau kubu itu tidak duduk sama-sama dengan kubunya Jokowi. Iya. Ya, untuk bicara tentang apa yang harus kita lakukan ke depan. Ya mungkin bukan pertemuan-pertemuan formal, tapi komunikasi-komunikasi antara keduanya pasti berjalan. Betul. Dan saya kasih contoh tadi, Bu Grace dan kawan-kawan di staf khusus Presiden, sekarang ada wamen-wamen. Itu adalah sebuah langkah-langkah yang barangkali memulai sesuatu yang secara formal masih akan harus kita tunggu sampai bulan November atau Oktober. Masih akan berlanjut. Ya. Sementara itu masih ada pilkada-pilkada kan. Jadi dengan kata lain saya merasa bahwa sebetulnya nanti di akhir tahun ini Pak Prabowo seharusnya sudah sangat siap dengan sebuah tim yang disusun bersama dengan Pak antara dia bersama Pak Jokowi atau kubunya dia dengan kubunya Pak Jokowi. Yang mudah-mudahan kali ini itu betul-betul dibuat dalam rangka melayani kepentingan masyarakat luas. Dari dulu kan kita seringkali melihat misalnya Pak Jokowi ini. Pak Jokowi kita tidak ragukan sedikit pun kebersihannya. Tapi menteri-menteri yang ada di kabinetnya periode 2019-2024 itu 4 orang kena, ya. Dan itu adalah 4 orang yang diajukan oleh partai, yang dikirim oleh partai, ya. Jadi saya mau bilang bahwa itu mudah-mudahan adalah, dan saya yakin sih, adalah sebuah pelajaran bagi Pak Prabowo ketika dia akan menyusun yang baru. Dia akan bicara dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi sudah punya pengamatan yang cukup saya rasa mengenai kualitas partai-partai yang berada di sekitarnya. Ya, Pak Prabowo sendiri punya orang-orang yang bisa melihat bahwa ya tentu saja orang-orang Gerindra melihat yang lain. Kalau partai ini begini, partai itu begitu, bla bla bla. Sehingga ketika itu betul-betul dibentuk nantinya,
si kabinet dibentuk, ditentukan orang-orangnya, itu sudah melalui berbagai pertimbangan sebelumnya. Jadi sehingga tidak terulang lagi masalah tidak boleh terulang lagi. Betul. Jadi kalau dibilang bahwa harusnya betul-betul isi para teknokrat, teknokratis, setuju sepenuhnya. Dan jangan teknokrat yang maling dong. Karena tahun lalu itu kan kita tahu persis ada menteri-menteri yang sebetulnya ya memang kita anggap dia tidak qualified untuk posisinya, dan ternyata emang korup, dan korupnya luar biasa kan. Itu orang yang dikirim oleh partai kan. Nah, ini nggak boleh lagi nih kalau kita mau terulang ya. Nah, mudah-mudahan kan ada Gibran di situ, kan turut dong terlibat dalam tentu siapa namanya kan tentu. Jadi saya nggak punya sedikit pun keraguan ya. Tentu aja bisa aja ujung-ujungnya lah kok ternyata jadinya begini ya. Tapi saya percaya sih kalau Pak Prabowo dengan Pak Jokowi bareng terus dan di situ ada Gibran, ya kita nggak perlu punya keraguan sedikit pun. Terima kasih Bung, luar biasa.